Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, saya akan menjelaskan mengenai materi riset pemasaran, yaitu tentang hipotesis. Jadi, hipotesis ini berasal dari kata hypo, yang artinya belum tentu benar, dan tesis, yang artinya kesimpulan. Jadi, hipotesis ini bisa diartikan sebagai kesimpulan yang belum tentu benar. Atau dengan kata lain, bahwa hipotesis ini merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Ya. Nah, menurut Sakaran, hipotesis ini adalah hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Kemudian hipotesis penelitian ini hipotesis yang mengandung pernyataan mengenai hubungan atau pengaruh baik secara positif maupun negatif antara dua variabel atau lebih sesuai dengan teorinya. Jadi hipotesis ini biasanya dipakai dalam penelitian-penelitian yang bentuknya kuantitatif ya. Kalau penelitian-penelitian kualitatif biasanya nggak pakai hipotesis. Jadi misalnya kayak pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, ya gitu-gitu biasanya pakai hipotesis. Kemudian pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian misalnya, itu juga menggunakan hipotesis. Penelitian-penelitian yang bentuknya kuantitatif biasanya. Nah, contoh jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian itu misalnya kayak variabel mandiri, ya, deskripsi, kemudian komparasi atau perbandingan, terus asosiasi atau hubungan, dan sebab akibat atau kausal. Nah, ini contohnya ya. Hipotesis deskriptif. Ini misalnya mau meneliti tentang dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan ataupun hubungan. Rumusan masalahnya contohnya adalah seberapa baik gaya kepemimpinan di bank XXX misalnya. Nah, kemudian pernyataan hipotesisnya tuh gaya kepemimpinan di bank XX ini telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Kemudian contoh lain misalnya masyarakat lebih cenderung menggunakan mobil berwarna gelap dan terang. Nah, hipotesisnya masyarakat cenderung memilih mobil yang warnanya gelap. Jadi ini hanya sekedar jawaban sementara bahwa oh nanti tuh kira-kira hasil penelitian tuh bakal seperti ini. Tapi ini juga bisa terbukti, bisa tidak, gitu ya. Jadi hipotesisnya itu bisa tertolak, bisa juga diterima, tergantung nanti hasil penelitiannya itu seperti apa. Kalau hasil penelitiannya itu ternyata sama dengan hipotesis yang kita usulkan, berarti hipotesisnya diterima. Kalau ternyata tidak sama dengan hipotesis yang diusulkan, maka hipotesisnya ini ditolak. Kemudian contoh pada penelitian yang komparasi atau perbandingan ya. Contohnya adalah korelasional pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalnya, apakah ada perbedaan kemampuan bahasa antara laki-laki dan perempuan? Nah, contoh hipotesisnya adalah terdapat perbedaan kemampuan bahasa antara laki-laki dan perempuan. Yaitu kalau hipotesis atau H1-nya itu diterima atau HA-nya diterima. Jadi hipotesis itu biasanya disimbolkan dengan HA atau H1, H2 tergantung dari variabelnya. Kalau variabel X-nya itu misalnya ada satu saja, berarti dia pakainya HA. Tapi kalau misalnya variabel X-nya itu ada lebih dari satu, dia pakainya H1, H2, H3 tergantung dari jumlah variabel independennya atau variabel X-nya ya. Kemudian contoh yang kedua adalah apakah ada perbedaan kemampuan bertahan terhadap stres antara laki-laki dengan perempuan contohnya ya. Nah, pernyataan hipotesisnya adalah terdapat perbedaan kemampuan bertahan terhadap stres antara laki-laki dan perempuan. Itu kalau HA-nya itu diterima. Kalau HA-nya ditolak, berarti tidak terdapat perbedaan kemampuan bertahan terhadap stres antara laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Nah, kemudian contoh hipotesis yang asosiatif. Ada yang salah tulis ini kayaknya. Rumusan masalahnya contohnya adalah apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja?
Nah, pernyataan hipotesisnya adalah terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja. Nah, contoh yang kedua, apakah ada hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja? Pernyataan hipotesisnya terdapat hubungan antara motivasi dengan kinerja. Kemudian contoh yang hipotesis kausal. Hipotesis kausal ini adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh antara dua variabel atau lebih. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja? Misalnya. Itu misalnya H1-nya itu ya. Kemudian H2-nya apakah budaya organisasi maksud saya rumusan masalah satunya. Rumusan masalah satunya adalah apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian rumusan masalah keduanya apakah budaya organisasi ini berpengaruh terhadap kinerja. Lalu apakah motivasi ini berpengaruh terhadap kinerja? Ini kan berarti ada 3 variabel X dan 1 variabel Y ya. Nah, ini hipotesisnya berarti pakainya H1, H2, dan H3. H1-nya adalah terdapat pengaruh langsung positif gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Kemudian yang H2-nya terdapat pengaruh langsung positif budaya organisasi terhadap kinerja. H3-nya terdapat pengaruh langsung positif motivasi kerja terhadap kinerja. Nah, kalau H0-nya apa? Atau H0 itu ketika tidak ada pengaruh. Berarti tidak terdapat pengaruh langsung positif gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Seperti itu ya. Nah, kemudian hipotesis statistik ini yang agak ribet ya, agak rumit. Jadi untuk menguji hipotesis penelitian ini harus lebih dahulu diterjemahkan menjadi term statistik dulu kalau misalnya hipotesisnya hipotesis statistik. Hipotesis 0 atau H0 itu menyatakan tidak ada hubungan atau tidak adanya pengaruh atau tidak adanya perbedaan. Secara umum pernyataan 0 diungkapkan sebagai hubungan yang tidak ada hubungan sama sekali atau hubungan yang signifikan antara dua kelompok. Contoh H0-nya adalah tidak terdapat hubungan atau pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja. Kemudian H0-nya itu tidak ada perbedaan minat konsumen daerah kota dan desa. Kemudian hipotesis alternatif, hipotesis kinerja ini menyatakan adanya hubungan atau adanya pengaruh atau adanya perbedaan. Jadi biasanya satu variabel itu membuat satu variabel X yang mempengaruhi variabel Y itu membuat dua hipotesis. Hipotesis yang H0 sama yang H1. Nah, hipotesis H1 ini kebalikannya dari H0. Kalau tadi H0 itu kan tidak ada pengaruh. Nah, kalau hipotesis kerja atau hipotesis alternatif ini menyatakan adanya hubungan atau pengaruh atau adanya perbedaan. Nah, contohnya adalah terdapat hubungan atau pengaruh negatif motivasi kerja terhadap kinerja. Atau terdapat hubungan atau pengaruh positif motivasi kerja terhadap kinerja. Kemudian langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengujian hipotesis. Yang pertama harus menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Jadi seperti tadi, satu variabel itu harus bikin dua hipotesis, yaitu hipotesis yang nol dan hipotesis yang alternatif. Nanti kira-kira dari dua ini, setelah dilakukan pengujian atau setelah dilakukan analisis data, hasil yang muncul itu apa? Kalau hasil yang muncul itu ternyata berpengaruh, berarti A-nya diterima, atau hipotesis alternatifnya, kemudian H0-nya yang ditolak. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya hasil dari penelitian ini ternyata tidak berpengaruh, berarti H0-nya diterima, H-nya yang ditolak, gitu. Kemudian memilih uji statistik yang tepat berdasarkan apakah data yang dikumpulkan ini termasuk dalam data parametrik atau non-parametrik. Gitu ya. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikan yang diinginkan. Bisa 0,05, bisa lebih dari kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Kemudian memastikan jika hasil analisis komputer ini menunjukkan bahwa tingkat signifikan terpenuhi. Nah, jika nilai hitung atau resultant value itu lebih besar daripada nilai kritis atau critical value, hipotesis 0 itu ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima.
Nah, jika nilai hitung lebih kecil dari nilai kritis hipotesis, nilai kritis hipotesis 0 ya ditolak dan alternatifnya diterima. Seperti itu. Oke, itu materi hari ini.